Masa sih? Halo pemirsa, kembali lagi di program Masa Sih? Program yang akan mengulas informasi ringan yang akan nambah wawasan Anda. Kota secara sederhana dapat diistilahkan sebagai pusat populasi yang relatif permanen dan sangat terorganisir. Perkotaan cenderung memiliki ukuran atau kepentingan yang lebih besar dibandingkan kampung atau desa. Dalam beberapa kasus, konsep kota mengacu pada tipe komunitas tertentu, komunitas perkotaan dan budayanya yang dikenal sebagai urbanisme. Kota juga umumnya memiliki jumlah penduduk yang lebih banyak dibandingkan dengan daerah pedesaan. Setiap kota memiliki tingkat kepadatan penduduk yang berbeda-beda, bahkan dijuluki kota terpadat di dunia. Masa sih? Kalau gitu, langsung aja kita simak beberapa fakta menarik kota-kota padat penduduk di dunia. Masa sih? Sebagai ibu kota Jepang dan kota metropolis terpadat di dunia, Tokyo menawarkan tradisi dan inovasi serta pengalaman tak terbatas untuk makan, berbelanja, dan menjelajah. Berdasarkan data World Population Review yang dirilis pada 28 April 2023, Tokyo menduduki peringkat pertama dengan jumlah penduduk sekitar 37.194.104 jiwa. Tokyo adalah pusat ekonomi, budaya, dan teknologi. Menarik banyak penduduk dari berbagai daerah. Tokyo terletak di Teluk Tokyo di wilayah Kanto, Honshu, pulau terbesar di Jepang. Bandara terdekat adalah Haneda, yang secara resmi dikenal sebagai Bandara Internasional Tokyo, dan Bandara Narita, bandara internasional terbesar di Jepang. Tokyo terkenal dengan mode dan pusat perbelanjaannya. Mulai dari pusat perbelanjaan trendy Harajuku dan Shibuya hingga toko unggulan yang menjual barang-barang mewah di Ginza. Shinjuku adalah kawasan bisnis yang berkembang pesat, perpaduan antara pencakar langit yang berkilauan dan jalan-jalan di belakang gedung yang dipenuhi bar-bar kecil. Asakusa adalah jantung kota Tokyo dengan wihara-wihara kuno dan toko-toko tradisional. Tokyo adalah surganya pecinta kuliner dengan lebih banyak restoran berbintang. Daripada kota-kota lain manapun di dunia yang dilengkapi juga dengan ratusan restoran yang menyuguhkan ramen murah dan lezat. Tokyo memiliki cuaca musim semi yang sejuk dan diikuti oleh musim panas yang panas dan lembab serta diselingi angin topan. Musim gugur di Tokyo bersuhu dingin dan segar, diikuti cuaca musim dingin yang dingin dan kering. Salju jarang turun namun diketahui jatuh pada beberapa bulan pertama tahun berjalan. Perkiraan cuaca 1 minggu untuk Tokyo adalah panduan akurat tentang cuaca untuk minggu mendatang. Tokyo dikelilingi oleh 2 bandara internasional, Haneda dan Narita. Dari sana Anda dapat menjangkau bagian tengah Tokyo dengan bus reguler atau limousine, atau pilihan monorail yang hanya ada di Haneda atau kereta api, Narita Express atau NX. Dan Keisei Skyliner merupakan kereta api yang dioperasikan swasta yang menghubungkan Tokyo dengan Bandara Internasional Narita. Masa sih? Kota Delhi di India juga masuk dalam deretan wilayah kota terpadat. Kota dengan luas sekitar 1.483 km persegi itu memiliki penduduk sebanyak 33 juta jiwa. Beberapa orang kerap keliru menilai Delhi sebagai New Delhi. Faktanya Delhi tidak sama dengan New Delhi karena New Delhi merupakan salah satu distrik yang ada di Delhi. New Delhi yang ramai dan penuh warna yang juga merupakan ibu kota India terkenal dengan jalan-jalannya yang luas, berpagar pohon-pohon tinggi, serta gedung-gedung pemerintahan. Kota ini pernah hancur dan dibangun kembali berkali-kali sepanjang masa lalunya yang kelam, dan karenanya sekarang bisa ditemukan banyak gaya arsitektur berbeda yang menggambarkan perkembangan sejarah kota ini. Anda dapat mengunjungi Kutab Minar untuk menyaksikan contoh peninggalan New Delhi yang mewakili kebudayaan yang berbeda. Konon bangunan ini dibangun setelah terjadinya kekacauan yang berakibat pada hancurnya 27 kuil Hindu pada tahun 1193. Dari tempat ini dengan berkendara sekitar 30 menit, Anda akan bisa menemukan istana Presiden Rashtrapati Bhavan yang menampilkan perbedaan yang mencolok antara arsitektur Inggris dan India yang akan banyak Anda jumpai di New Delhi. Anda juga dapat menjelajahi beberapa taman Mughal yang ada. Desain bergaya Islam taman ini dipengaruhi oleh taman-taman di Persia. Taman-taman dengan bentuk lonjong yang dikelilingi oleh tembok ini biasanya memiliki kolam air mancur dan sungai buatan.
Jangan lewatkan makam Humayun untuk melihat contoh klasik tata ruang Mughal di kota ini. Jalur jalan membagi taman menjadi beberapa kotak padang rumput dengan sungai buatan kecil yang melambangkan konsep Islam tentang sungai di surga. Ada banyak tradisi spiritual yang terus dilestarikan di banyak kuil di New Delhi. Pengunjung bisa mempelajari lebih jauh tentang budaya dan tradisi spiritual India dengan mengunjungi salah satu kuil Hindu terbesar di dunia, Swaminarayan Akshardham. Di sisi lain kota, ukiran dinding luar kuil Birla Mandir menggambarkan adegan dari mitologi Hindu. Kuil ini berada dekat dengan pusat komersial kota ini, Connaught Place, yang menawarkan beragam pilihan pasar, toko-toko, dan banyak restoran dan kafe. New Delhi merupakan destinasi yang populer bagi orang-orang yang mencari ketenangan spiritual. Jika yang Anda cari adalah kuil Hindu tradisional untuk bersembahyang, Anda bisa mengunjungi kuil ISKCON. Pengunjung bisa bermeditasi, ikut melafalkan mantra, dan makan di restoran Hindu vegetarian di dalam kompleks. Karena lokasinya yang berada di sebelah utara India, New Delhi merasakan musim panas yang panjang setiap tahunnya, dengan puncaknya pada bulan Juni. Musim hujan berlangsung antara bulan Juli hingga September, dan biasanya menghadirkan cuaca yang lembab dan hujan deras. Masa sih? Sebagai salah satu kota terpadat di dunia dan pusat ekonomi Cina, Shanghai adalah kota metropolis ramai yang menggabungkan budaya Cina baik modern maupun tradisional. Terletak di Sungai Yangtze, Shanghai dulunya sebuah desa pertanian kecil yang tumbuh selama dinasti Qing sekitar tahun 1644 sampai dengan 1912, menjadi salah satu pelabuhan perdagangan utama Cina. Sekarang kota ini adalah campuran bangunan lama dan baru yang menarik, dan sementara terkenal atas gedung pencakar langit yang futuristik. Kota ini juga lokasi susunan arsitektur, kuil, dan kebun Eropa yang bertahan dengan perubahan waktu dan pengembangan. Dibandingkan dengan kota-kota tetangga seperti Nanjing, Suzhou, dan Hangzhou di zaman Cina kuno, Shanghai jarang disebutkan. Namun, ketika Inggris membuka waralaba pertama mereka di tahun 1842, setelah Perang Opium yang pertama, perubahan terjadi begitu cepat dengan kegiatan perikanan dan penenunan. Prancis muncul pada tahun 1847, dan itu tidak lama sebelum ia mendirikan sebuah perjanjian internasional. Jepang mengguncang di tahun 1895 ketika kota itu sedang membangun pemukiman, benar-benar otonom dan kebal terhadap hukum Cina. Shanghai adalah kota ramai yang terkenal atas makanan ringan dan makanan jalanan, dan ada banyak macam ditawarkan, dari sarapan crepes dengan pangsit daging babi klasik hingga ikan air tawar bersumber lokal dan kerang. Shanghai memiliki 4 iklim yang berbeda. Musim dingin dengan suhu yang turun di bawah 0 derajat Celcius, meskipun jarang ada salju. Musim panas yang panas dan lembab, dengan curah hujan antara Juni sampai dengan September. Dan musim angin topan yang terjadi pada akhir bulan Agustus hingga pertengahan bulan September. Musim gugur antara September dan November. Dan musim semi antara Maret sampai dengan Mei adalah waktu terbaik untuk berkunjung untuk menghindari musim panas yang panas dan musim dingin yang dingin. Musim semi di Shanghai juga dilengkapi dengan berbagai festival, termasuk Hari Buruh di tanggal 1 Mei, Festival Perahu Naga di awal Juni, dan Festival Qingming 5 April, di mana penduduknya menghormati orang yang telah meninggal dunia. Sebagai kota besar dan luas, cara terbaik untuk melihat Shanghai adalah menggunakan 12 jalur kereta bawah tanah kota atau mengambil taksi. Kereta beroperasi dari jam 5.30 pagi sampai tengah malam dengan ongkos tiket sehari 18 yuan atau ongkos tiket 3 hari 45 yuan, ataupun kartu angkutan umum Shanghai dengan ongkos 20 yuan, memungkinkan Anda untuk menambah ketika Anda bepergian, dan dapat digunakan untuk bus, feri, kereta api, dan taksi. Perjalanan taksi mulai dengan ongkos 12 yuan untuk 3 km pertama dan 2,40 yuan untuk setiap kilometer tambahan. Masa sih? Masa sih?